Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Bangun di channel AB Priambodo. Ini program ataupun segmen ngobrol bareng. Beberapa waktu yang lalu saya sempat bikin konten ngobar, cuman sempat kejeda. Nah, ini sekarang saya coba bikin lagi ngobrol bareng. Saat ini saya sudah bersama dengan Ustadz Safar. Karena sekarang sedang menjelang bulan Ramadan. Nah, di video kali ini temanya itu tentang menyambut bulan Ramadan. Kita sapa dulu Ustadz kita ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar antum? Alhamdulillah sehat. Jadi beliau ini tuh teman lama saya. Dulu teman satu tempat ngajar. Beliau ini guru PAI antum ya? Iya, Guru PAI. iya. Alhamdulillah, guru PAI dan sudah mengabdi dari tahun 2010. Luar biasa, Masya Allah. 2010 berarti sekarang sudah 2023, hampir jalan 13 tahun. Artinya sudah ada 13 angkatan yang beliau ajarkan. Kalau misalnya satu angkatan 100 berarti sudah 1.300 siswa yang diajarkan oleh beliau. Dan ilmu itu nanti misalnya sudah diterima oleh siswa, disampaikan lagi tuh kepada anaknya, kepada saudaranya, berarti insya Allah beliau mendapat amal jariah. Amin ya Allah. MLM pahala. Ustadz, jadi di kesempatan ini saya mau nanya-nanya sama antum perihal puasa nih, saum ya. Iya. Tadi kita habis ikut kajian, Iya. bukan puasa, Saum. saum. Kalau umat Islam itu sebenarnya kalau penyebutan tentang puasa itu adalah saum. Saum. Jadi kita belajar perlahan-lahan merubah istilahnya menjadi saum ya Ustadz ya. Iya benar. Jadi saum. Nah, perihal saum ini sendiri Ustadz, ini kan sekarang kita sudah 25 Sya'ban ya. Kalau nggak salah itu 25 Sya'ban, berarti sekitar 5 hari lagi kita akan menjelang bulan Ramadan. Nah, kiat-kiat apa ya yang antum bisa sampaikan kepada teman-teman saya nih, pemirsa channel AB Priambodo untuk menyambut bulan Ramadan gitu. Oke, makasih. Untuk kiat-kiat kita supaya kita bisa menyambut bulan suci Ramadan, tentunya kita harus jauh-jauh hari kita sudah harus persiapkan. Ya, sebagaimana sahabat Nabi dulu juga bukan hanya menunggu hari kita harus persiapkan, bahkan sejak jauh sampai 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah mempersiapkan untuk datangnya bulan suci Ramadan. Mereka sudah rindu dengan bulan suci Ramadan. Dengan cara apa? Salah satunya mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta agar kita dipertemukan di bulan Ramadan. Nah, itu satu. Jangan lupa kita berdoa. Karena doa itu adalah senjata bagi umat muslim. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, kita harus selalu dengan tekad yang kuat supaya kita bisa ketemu di bulan suci Ramadan itu. Karena kalau orang menghadapi bulan suci Ramadan dengan tidak tekad yang kuat, ya, ketika bertemu mereka kurang semangat karena tidak ada yang punya ketekadnya yang kuat untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, kalau orang bertekad, maka dia pasti akan semangat. Timbul rasa dia itu sangat gembira datangnya bulan suci Ramadan. Beda dengan orang yang tidak mempunyai tekad yang kuat. Datang Ramadan, mereka pasti, ya Ramadan. Nggak bisa makan dong, nggak bisa minum dong. Kan gitu kan biasa orang-orang semuanya yang dibatasi. iya, Kan? maunya dibatasin gitu kan. Itu salah satu. Kemudian yang ketiga, kita tentunya harus persiapkan. Apa yang harus kita persiapkan? Tentunya dengan apa? Dengan kesehatan kita harus kita jaga. Ya, percuma ketika datang bulan Ramadan kita dalam keadaan sakit. Kita tidak bisa melakukan amalan-amalan, ya. Kita hanya bisa di rumah, kita nggak bisa datang ke masjid, gitu kan. Padahal masjid itu adalah salah satu tempat berkumpulnya orang-orang mukmin untuk mengejar apa? Meraih pahala di dalam masjid itu banyak sekali kan. Di situ ada kita baca Quran di dalam masjid, kemudian kita baca zikir, kemudian kita sholat berjamaah itu. Kemudian yang selanjutnya apa? Yang harus kita persiapkan tentunya ya materi. Ya, tidak bisa mungkin kita hanya modalkan semangat, tapi materinya kita punya ya kelebihan kita menyimpan bagaimana nanti
setelah datang Ramadan yang seharusnya kita lebih fokus untuk beribadah, ya, tapi malah kebalikan, orang semakin kita masuk Ramadan malah justru malah lebih memperkuat mungkin kegiatan-kegiatan aktivitas di luar, mungkin bekerja sangat semangat, justru malah nanti ibadahnya lemas dalam menghadapi Ramadan itu. Kenapa? Karena dia apa yang dipikirkan nanti, wah bagaimana nanti Lebaran, bagaimana mungkin saya mau beli baju, makanya jauh-jauh hari kita harus persiapkan itu, ya, secara fisik maupun nanti ya materi itu persiapkan. Nah, setelah kita datang bulan suci Ramadan, maka itulah nanti kita benar-benar kita kesempatkan amalan-amalan ketika dalam suci Ramadan itu dengan penuh dengan kegembiraan. Tadi itu kiat-kiatnya. Terus kalau di bulan Ramadan itu umat terbiasa untuk membaca Quran, Ustaz ya. Iya. Pengennya hatam. Iya. Dalam 1 bulan bisa hatam 30 juz. Tapi biasanya awal-awal nih semangat. Sampai pertengahan dan akhir tuh mulai kendor. Nah, gimana cara antum biar kita bisa hatam Quran dalam 1 bulan, kita bisa menyelesaikan bacaan Quran kita 30 juz. Mungkin ada pengalaman atau trik dari antum, Ustaz. Nah, sebenarnya untuk menghafalkan Quran 30 juz itu sebenarnya ya kalau secara ini adalah sangat gampang, ya. Asalkan itu tadi harus mempunyai ketekatan yang kuat untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan bacaan 30 juz di dalam bulan suci Ramadan. Nah, sebenarnya gampang. Gampangnya apa? Trik-triknya itu kita kan dalam 1 hari itu kan ada 5 waktu sholat, ya. Dalam Al-Quran itu kan ada 30 juz. Nah, di situ ada juz 1, juz 2 sampai 30 juz. Sedangkan di dalam 1 bulan itu anggaplah kita ngambil ada 30 hari di dalam 1 bulan gitu ya. Maka kita kalau nggak usah harus kita baca banyak itu kan dalam setiap harinya itu nanti akan asa bosen. Kalau biasanya di awal kita banyak gitu kan. Tapi kalau misalkan kita mau konsisten, nggak usah banyak-banyak, cukup ketika di waktu sholat, ya. Jadi dalam 5 waktu itu kan ada waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, maghrib dan isya. Nah, kapan kita menyelesaikan baca yang mengejar target sampai maunya 30 juz ya, misalkan kan kalau kita target itu kan biasanya ya wajar lah kan gitu kan. Kalau kita menyelesaikan 30 dalam sebulan udah sangat-sangat ya lumayan, tapi kan itu sangat kurang lah sebenarnya kan. Bahkan ada orang yang dalam Ramadan itu ya bukan hanya 30 juz, bahkan sampai 2 kali hatam, 3 kali hatam. Kenapa? Mereka sungguh-sungguh tadi itu. Tapi kalau kita nih ya mungkin yang kadang ya mohon maaf, saya juga termasuk kadang Ramadan itu kan kita masih punya pekerjaan gitu kan. Tadi ya kembali lagi karena suatu tugas ya, kewajiban lah gitu kan, nggak bisa kita tinggalkan juga. Ya minimal itu dalam waktu sebelum kita waktu sholat itu kita baca Quran. Baca Quran kan dalam 1 juz itu kan kalau kita hitung dalam Al-Quran itu ya ada sekitar 10 lembar. 10 lembar berarti 10 lembar. 20 halaman tadi. Iya, 20 halaman. Nah, dalam waktu 5 sholat itu kan, jadi kalau misalkan dalam mulai subuh lah, sebelum sholat subuh kita baca Quran 1 lembar saja. 1 lembar aja kan ada 2 muka kan. 1 lembar sebelum subuh. Setelah sholat subuh baca 1 lembar. Itu 2 lembar kan. 2 lembar. Nah, kemudian nanti pas waktu zuhur, sebelum zuhur kita baca lagi 1 lembar. 1 lembar sebelum zuhur, setelah sholat zuhur baca 1 lembar. Berapa lembar? Sudah 4 lembar kan. Waktu asar baca lagi sebelum asar 1 lembar, setelah asar 1 lembar, jadi berapa? 6. Terus ada maghrib, sebelum maghrib kita baca 1 lembar, setelah maghrib kita baca 1 lembar, sudah berapa? 8. 8, tinggal 2 lembar lagi. Berarti isya kan. Waktu isya, sebelum isya kita baca 1 lembar, kemudian setelah isya baca 1 lembar. Itu dalam 1 hari kita udah dapat berapa? 1 juz. 1 juz. Kalau target sebulan 30 juz berarti hatam tadi. Berarti hatam. Kan sebenarnya gampang kan ya. Asalkan itu tadi, ternyata apa? Asalkan harus konsisten gitu ya. Kalau enggak punya konsisten itu yang kadang akan menghancurkan sifat itu tadi. Jadi akhirnya kita timbul malas. Nah itu, tapi kalau kita konsisten gitu kan, kita sebelum misalkan sholat, sebelum kita menunaikan sholat kita baca dulu. Itu kalau sebelum itu cuman hanya sebelum sholat ya.
waktu-waktu yang lain kan masih banyak itu. Benar. Kalau kita misalkan tambah lagi itu bukan hanya 30 juz dalam 1 bulan. Justru kalau kita lebihkan lagi itu misalkan sebelum sholat baca 2 lembar, setelah sholat 2 lembar, hitung-hitungan lagi berapa? Sudah 2 kali Bisa 2 hatam. kali hatam. Bukan hanya 30 saja kan, tapi bisa 2 kali hatam kita. Asalkan tadi apa? Konsisten. Konsisten. Apalagi misal ada waktu duha, Nah, ada apalagi qiyamul lail, kayak mulai bisa lebih dari 2 kali hatam berarti lebih kan. dari 2 kali hatam kan gitu. Kenapa kok nggak bisa gitu kan? Yang penting tadi konsisten. Konsisten. Cuman itu kadang kita tadi saya bilang di awal kita rajin, semangat. Teman konsistensi kita ini semakin lama semakin mengendur gitu kan. Nah, Gitu. Jadi ya tadi mungkin perlu juga ya kita berkumpul dengan teman-teman yang semangatnya untuk membaca Al-Quran itu memang kuat. Iya. Itu mungkin jadi penyemangat juga buat diri kita Iya, ya. Gitu. benar. Kumpul di masjid seperti ini kan kita Iya. melihat orang Iya. pada tadarus ya kan. Iya. Jadi kita semakin oh iya mereka pada baca Quran, kita pun jadi ikut terpacu ya. Iya. Ikut terpacu. Nah, itu tadi perihal Al-Quran Tat. Kita menghatamkan bacaan Al-Quran. Nah, perihal di bulan Ramadan ini juga Tat, kan sebetulnya shaum itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, Iya. tapi ada hal lain yang juga harus kita tahan. Jangan sampai kita berpuasa hanya dapat hausnya doang. Iya. Nah, apa saja sih Tat yang mengurangi pahala shaum kita? Iya. Oke. Jadi tentunya kalau kita di bulan Ramadan itu bukan hanya kita menahan lapar dan dahaga saja. Tentunya ada sebab-sebab yang lainnya yang kita harus tahan. Jadi kita harus bersatu ya menahan pandangan yang membuat pahala kita berkurang. Itu juga kan mengurangi nilai puasa Ramadan kan gitu kan. Nah, kemudian menahan kita dari berbuat maksiat gitu kan. Kemudian menahan dari hal-hal yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan itu tadi kita suka gibah gitu kan, itu juga kan merupakan salah satu yang harus kita tahan kan gitu kan. Bukan hanya makan dan minum saja, tapi menahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tadi berbuat maksiat, mencuri dan lain sebagainya, gibah dan lain sebagainya. Itu yang harus kita tahan. Hawa nafsu kita itu yang mengantarkan cenderung kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, yaitu berbuat maksiat ya. Itu salah satu itu. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Jadi kebanyakan orang itu ya bisa menahan lapar dan dahaga, tapi mereka belum bisa menahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa tadi? Ya kita belum bisa menjaga pandangan, belum bisa kita menahan mulut kita ini yang berbicara yang mungkin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali yang kalau kita ketahui itu adalah salah satu pahala yang mengurangi, bukan berarti kita nanti puasanya batal gitu, enggak, bahasanya puasanya tetap gugur gitu kan, tapi mengurangi nilai-nilai saum kita gitu kan, bahkan tidak dapat nilai sekalipun, bahkan sebaliknya mendapatkan dosa malah kan gitu. Tapi ini saumnya sah nggak? Ya saumnya sah, tapi nilai pahala saumnya itu akan berkurang, bahkan tidak akan mendapatkan pahala pun. Maka sangat rugi orang yang ketika berpuasa ya, yang bisa menahan lapar dan dahaga tapi dia tidak mendapatkan nilai pahala. Itu sebab tadi Kadang kita mulut ini agak sukar untuk dijaga tadi ya, menggibahi orang. Sudah terbiasa untuk membicarakan keburukan orang lain, membicarakan orang lain. Nah, di bulan puasa itu kita harus bisa menjaga mulut kita ini berarti ya. Iya, benar. Itu hal yang sederhana, cuma ternyata bisa mengurangi nilai saum kita. Iya, benar. Perihal ini juga ada orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak melakukan saum. Siapa saja Tat orang-orang itu? Ya, di dalam Islam ini kan kita tidak tidak harus dipaksakan gitu ya kan. Betul. Maksudnya ketika bulan Ramadan, baik itu orang yang sakit, baik itu orang yang tadi nanti saya akan sebutkan itu harus puasa, tidak. Betul. Maka di dalam Islam itu nanti ada namanya itu mengkodok, ya, mengkodok puasa gitu kan. Nah, siapa saja yang dibolehkan ketika di bulan Ramadan mereka tidak berpuasa? Ya, salah satunya orang yang sakit. Orang yang sakit, orang yang di dalam perjalanan, ya, orang musafir itu, ya, kalau itu tuh memberatkan bagi dia, maka dia dibolehkan itu tidak berpuasa, ya. Tapi ada juga yang kalau dia perjalanannya tidak melelahkan, ya maka dia harus puasa. Ya itu juga ada juga kan gitu. Tapi di dalam Islam
Ya ketika kita melakukan perjalanan jauh gitu kan, menimbulkan gitu kayaknya ada rasa mungkin melelahkan itu, maka dibolehkan juga kita untuk tidak berpuasa. Tapi wajib diganti ya? Iya harus wajib dibaca, namanya dikodok nih di waktu-waktu yang lain. Nah, kemudian wanita haid, itu kan yang haid ketika waktu Ramadan dia datang haid, maka dia tidak dibolehkan untuk berpuasa, ya. Tuh. Kemudian apalagi setelah orang haid, orang yang dalam perjalanan gitu kan, kemudian orang yang melahirkan kan gitu kan, ketika ada itu orang yang ibu melahirkan kan masa nifas itu juga dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi wajib untuk penggantinya juga. Wajib, semuanya harus wajib, semuanya wajib harus dikodok di waktu yang lain kan gitu. Nah pertanyaan selanjutnya, misal nih di tahun lalu kita ada hutang puasa, hutang saum. Terus datang Ramadan kali ini dan kita belum sempat membayar. Iya. Itu berarti terus terakumulasi kalau kita belum bisa itu. Iya, terus. Namanya utang harus dibayar kapanpun, ya itu. Jadi mau dia udah lama misalkan itu berpuasa saum ini misalkan dia masih tertinggal belum sempat dibayar, kemudian muncul Ramadan yang sekarang ini misalkan dia tinggal juga, maka yang ketinggalan yang tahun kemarin dengan yang sekarang itu tetap harus dibayar, tunaikan, tetap dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan maka hukumnya berdosa. Dia masih punya hutang gitu kan. Jadi misalnya tahun lalu masih ada hutang 3 hari. 3 hari. Terus sudah telanjur masuk Ramadan kali ini. Iya. Nah 3 hari itu tetap dibayar ya. Setelah Ramadan kali ini berakhir. Setelah, iya. Jadi niatnya untuk tahun ini kita Ramadan, nanti untuk membayarnya itu di luar dari Ramadan berikutnya, ya gitu. Jadi buat teman-teman sekalian, ini kan masih ada waktu sekitar 4 atau 5 hari. Sekarang masih 25 Sya'ban. Jadi bagi teman-teman yang masih ada hutang saum bulan Ramadan tahun lalu, masih ada kesempatan untuk melakukan puasa ya Ustaz ya, untuk menyelesaikan kewajibannya, sehingga di Ramadan kali ini tidak ada hutang saum. Jadi teman-teman betul-betul bisa fokus melaksanakan saum pada kesempatan tahun ini. Nah, kan kita ada sholat tarawih, terus ada sholat witir juga. Di malam harinya kita tetap bisa melaksanakan sholat tahajud atau sudah tertunaikan dengan witir tadi atau gimana, Ustaz? Iya. Oke, untuk masalah sholat tarawih atau sholat witir di dalam Ramadan. Jadi sebenarnya disebut dengan sholat tarawih itu adalah sebutnya sholat di malam hari, ya. Tentunya dilakukan kalau sholat tarawih kan setelah sholat isya. Nah, jadi setelah isya. Jadi bukan sebelum isya. Sholat tarawih itu setelah isya kan gitu. Nah, kalau kita sudah menunaikan sholat tarawih dan witir, apakah kita boleh melanjutkan sholat-sholat qiyamul lail gitu kan? Tahajud dan sebagainya. Itu boleh-boleh aja, sah-sah aja kalau kita mau melaksanakan sholat tahajud setelah kita melaksanakan sholat tarawih kan gitu. Asalkan misalkan kita sholat tarawih ditutup dengan witir, dan witirnya itu tidak boleh dilakukan lagi, cukup hanya sholat malam saja. Berarti witirnya karena sudah dilaksanakan berbarengan dengan sholat tarawih. Kalau sholat tahajud, sholat malam ya silakan aja, tidak ada batasannya. Justru semakin banyak kita melaksanakan qiyamul semakin baik ya. Semakin baik. Karena gitu kan di bulan Ramadan itu pahala kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan. Jadi intinya sholat malam itu sudah diwakili dengan sholat tarawih. Adapun kita mau menambah sholat ya silakan. Sholat di malam hari. Waktu kita misalkan kita tidur sebelum kita sahur, mungkin kita sholat dulu misalkan apa, silakan. Tapi sudah ibaratnya kita sudah, kalaupun nggak sholat malam kita sudah terwakili dengan sholat tarawih itu gitu, dan ditutup dengan sholat witir. Asalkan sholat witirnya itu tidak boleh dilakukan 2 kali dalam pas malam itu. Jadi malamnya cukup sholat tahajud misalnya, cukup tahajud saja, tidak witir lagi. Atau misalkan saya nanti sholat di rumah aja, silakan gitu kan. Jadi tidak diwajibkan, namanya sunnah kan gitu kan. Suatu yang sunnah yang sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan gitu kan. Kalau nggak sholat ini gimana? Tidak berdosa gitu kan. Tapi prinsipnya jangan sampai karena sunnah dilakukan dapat pahala, tidak lakukan tidak apa-apa, akhirnya tidak dilakukan. Tapi sebaiknya walaupun itu sunnah dan itu merupakan satu hal kebaikan, harus tetap kita laksanakan. Harus kita lakukan karena itu sangat dianjurkan. Dan nilai pahalanya sangat
besar. Jangan dipelintir Ya, jangan definisinya pikirkan saja. oh sunnah kok gitu, enggak. Ah, sunnah. Jadi kalau kita seorang muslim memahami Konsep hal-hal yang sunnah itu jangan seperti kalau misalkan dikerjakan berpahala, Tidak dikerjakan, tidak dikerjakan tidak apa-apa, salah. Kalau seorang muslim, kalau seandainya kita mengerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan kita merasa rugi. Betul. Nah, gitu. Rugi gitu kan. Itu prinsip kita. Oke, Ustaz, terima kasih banyak nih. Tadi saya sudah bertanya beberapa hal. Nah, ada pesan-pesan mungkin untuk teman-teman pemirsa channel YouTube saya dari Antum untuk menyambut bulan Ramadan ini. Silakan, Ustaz. Baik, sebelum ditutup ya bukan hanya untuk bagi teman-teman yang lainnya, mungkin pesan itu buat saya pribadi juga. Ya mari kita sambut bulan suci Ramadan di tahun ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh harapan untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita persiapkanlah untuk datang di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, agar nantinya ketika kita datang di bulan Ramadan kita mulai dengan hati yang bersih, kemudian kita selalu lapangkan hati kita agar ketika dalam ibadah di Ramadan kita selalu merasa hati kita itu terlalu tenang, ya, selalu kita bersemangat dalam ketika di bulan Ramadan gitu kan, agar target-target ketika apa yang kita lakukan di bulan dari awal Ramadan sampai akhir itu dapat dilaksana dengan baik. Itu aja, Pak. Siap, Ya. Ustaz. Terima kasih atas sharing ilmunya di kesempatan kali ini. Semoga ada hal-hal yang bisa didapatkan oleh teman-teman yang menonton video kita. Iya. Ustaz, terima kasih banyak ya atas waktunya. sama-sama. Syukron Iya, ini. iya. Beliau ini sahabat lama saya banyak belajar dari beliau. Ya, sama-sama belajar. Baik teman-teman, itu tadi ngobrol bareng saya bersama Ustadz Safar. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari video ini. Sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.